Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas lebih lanjut tentang link. Kita sudah bisa membuat link itu dibuka di mana? Di tab baru atau di tab yang sama. Selain itu kita juga sudah membuat link itu berisi image. Terus kita juga bisa membuat link itu membuka aplikasi email untuk mengirim email, dan kita juga sudah mengenal absolute URL dan relative URL. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang image, yang mana sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang image di pertemuan atau di dua pertemuan yang lalu ya. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan silahkan dibuka playlist di channel ini. Terus file-file apa aja yang bisa ditampilkan di dalam website kita ya. Nah, ini file-file yang didukung oleh image, yaitu ada APNG, GIF, ICO, JPEG, PNG, dan SVG. Kalian bisa menggunakan file-file per extension ini untuk ditampilkan di dalam website kalian. Silahkan gunakan sesuai dengan kebutuhan website kalian ya. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Ini merupakan codingan terakhir kita tentang link. Kita hapus saja ya, karena sudah tidak kita gunakan di video ini. Langsung saja kita tuliskan img untuk membuat image, kemudian klik tombol tab. Di situ secara otomatis dikasih dua atribut src dan alt. Untuk src sendiri sudah kita ketahui ya, di sini merupakan resource dari image-nya atau dari filenya. Image kita tulis nama foldernya karena dia berada di folder images. Terus di sini sudah ada nama filenya, kita klik saja. Secara otomatis filenya akan mengisi di dalam atribut src. Nah, yang saya jelaskan di sini tambahan adalah alt ini. Atribut alt ini belum saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Untuk di sini alt sendiri berfungsi untuk menampilkan teks default ketika image gagal di load. Jadi ada kalanya website kita gagal menampilkan image. Nah, supaya tidak terlihat error, maka alt ini dibutuhkan. Kalian bisa mengisi alt ini dengan kata-kata yang sesuai dengan isi atau sesuai dengan gambar yang kalian gunakan. Misalkan di sini roti bakar istimewa. Ya sudah, kita kasih namanya roti bakar istimewa. Di save saja. Itu. Langsung kita buka browser ya. Klik file index.html-nya. Oke, image-nya sudah terload di sini. Ini terloadnya satu halaman penuh gitu ya. Oke, kapan alt-nya itu ditampilkan? Coba kita meload halaman atau image yang nggak ada. Misalkan di folder images ini kita atau typo ya, typo, nama filenya typo, istimewa A-nya 2. Ini kan sudah dianggap beda file. Kita reload. Nah, jadi alt ini berfungsi untuk menampilkan kata-kata ketika gambar itu gagal di load. Selain itu alt ini juga berfungsi untuk SEO ya, SEO kita, SEO ya. Yang belajar SEO pasti tahu fungsi dari alt ini supaya gambar kita mudah ditemukan di internet ketika ada orang yang mengetikkan keyword di Google Search Engine. Kita kembalikan saja untuk gambarnya. Kita reload seperti ini. Selain dua atribut src dan alt, img ini atau image ini memiliki atribut yang lain. Nah, di sini kan bisa kalian lihat ya, image-nya muncul besar sekali,
maka akan kita custom untuk ukurannya, lebarnya berapa, terus tingginya berapa. Itu dengan atribut height. Nah, height-nya mau dikasih berapa nih kira-kira tingginya? Kita kasih 100 aja ya. Atau ya kita kasih 100 aja. Terus px ya. Kita kasih px, terus width-nya 150 px misalkan. Kita reload. Jadi mengecil sesuai dengan yang sudah kita tetapkan di head dan width-nya. Head-nya ini 100, kemudian width-nya 150. Kita coba perbesar, misalkan kita kasih head-nya 200 gitu ya. Untuk width-nya 250. Kita save, terus kita buka browser, kita reload browsernya. Nah, sepertinya kurang ya. Ini width-nya harusnya 300. Kita reload. Nah, oke. Sudah lumayan gambarnya. Menariknya di sini selain kita bisa meload gambar dari folder kita yang ada di dalam project ini, kita juga bisa meload gambar di website ya, atau di secara online. Kita bisa meload gambar secara online. Misalkan kita mau meload gambar toko roti. Kita pilih image-nya, terus kita gambar yang sini ya. Ini saya secara acak ya. Jadi mohon maaf untuk link yang saya gunakan di tutorial ini. Copy link address. Kita masukkan ke sini. Misalkan kita buat image yang lain saja. URL-nya dikasih di sini. Terus untuk ALT-nya toko roti. Terus ditentukan height-nya supaya nggak besar memenuhi halaman web ya. 200 biar sama 3 ya betul-betul 200 untuk tingginya. Untuk lebarnya 300. Kita save. Coba kita lihat browser kita reload. Oke, tidak ini ya. Nggak bisa ya. Sorry. Tadi saya salah ngopi URL. Jadi ya harusnya copy image address, bukan copy link address ya. Copy image address. Terus kita ganti yang di sini. Kita paste. Kita save. Maaf tadi salah ngopi URL. Jadi yang saya copy tadi URL halamannya, bukan URL gambarnya. Mohon maaf ya. Ngantuk nih malam-malam. Oke, di sini sudah muncul dari gambar yang sebelah kiri ini berasal dari folder kita yang ada di project, di satu project kita. Kemudian yang sebelah kanan ini gambar yang ada di internet secara online. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa tag image ini bisa berisi file-file yang lain. Jika kalian ingin menggunakan animasi, kalian bisa menggunakan .gif ya. .gif itu bisa dimasukkan di sini supaya gambarnya itu bisa gerak-gerak gitu. Untuk tak yang lain, untuk tipe-tipe ekstensi yang lain bisa kalian explore sendiri, bisa gabungan kreativitas kalian di coding kalian masing-masing ya. Jadi untuk video kali ini kita sudah belajar tentang image, terus kita sudah mengenal atribut src, atribut alt, width, dan height. Kita juga sudah belajar bagaimana meload atau menampilkan image itu berasal dari internet atau berasal dari website lain. Untuk video berikutnya
saya akan membahas lagi tentang image, akan tetapi image yang bisa ngeklik di bagian-bagian tertentu saja. Misalkan di sini ada image, ketika klik bagian sini itu menuju ke URL yang mana. Misalkan ada 3 URL di dalam satu gambar ini. Ketika kita klik di sini, dia menuju URL pertama. Ketika klik di sebelah sini, URL kedua, dan klik yang di sini adalah URL yang ketiga. Nanti kita praktekkan di video berikutnya ya. Sekian dulu video ini, sampai jumpa di video berikutnya.